Hadirin, untuk ceramah yang kedua dalam pengajian umum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Jamaah Yasin Al-Hikmah, KBIH dan Travel Umroh Al-Mubarak yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Habib Novel Alaidrus dari Kota Solo. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged mangkempal lenggahan sarengan duduk bersama kumpul niatnya memuliakan Nabi Muhammad SAW, niatnya mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim wajib, hukumnya wajib sadar kalau punya nabi, kalau punya rasul, dan wajib meletakkan nabi dan rasulnya sebagai makhluk yang paling diagungkan, paling dimuliakan, paling dijadikan pegangan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Bapak, Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini saya tidak tahu mau ngomong apa, karena saya kebanyakan juga nggak ngerti sebentar lagi mau ngapa. Jadi sesama orang-orang yang saling tidak tahu, karena Anda juga tidak tahu saya mau ngomong apa, saya juga tidak ngerti mau ngomong apa, ya yuk kita pasang niat dulu yang baik, pasang niat yang baik. Yang hutangnya pengen lunas, ya itu termasuk niat baik. Yang mungkin berangkat tadi ruwet sama istrinya, pasang niat baik, mudah-mudahan pulang sudah beres urusannya. Yang mungkin waktu berangkat tadi istri ada cekcok sama suaminya, mungkin, insya Allah itu tidak terjadi. Mudah-mudahan pasang niat berkat majelis ini cekcoknya hilang, pulang bisa berpelukan mesra, amin. Dan mudah-mudahan yang ruwet tadi sebelum ini berkat majelis ini ruwetnya hilang, semua jadi gampang. Pasang niat yang baik, karena Allah akan memberi sesuai minimal niat kita, minimal sesuai niat kita. Innamal a'malu binniyat, sesuai niat kita minimal. Padahal Allah kalau ngasih gak mungkin minimal. Kenapa? Karena sifatnya Allah Al-Karim, Allah Maha Dermawan. Maha Dermawan itu kalau ada orang minta 1 juta, dia kasih 1 miliar, nah itu dermawan. Loh, Bapak saya cuma butuh 1 juta, kata orang dermawan, itu kan sesuai kebutuhanmu, lah ini sesuai kekayaanku, buat aku kasih kamu 1 miliar itu dikit. Jadi nyoh PN 1 miliar itu bejo kalau ketemu orang dermawan. Kalau ketemu orang pelit mintanya 100.000, dapatnya 1.000 rupiah. Nah itu udah termasuk
lillah, bisa ngeluarkan uangnya orang pelit. Nah kalau minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberi lebih dari yang diinginkan hambanya, lebih dari yang kita minta. Mintanya A, Allah ngasihnya A sampai Z plus, A sampai Z plus, ngasihnya lebih. Makanya di majelis yang seperti ini minta sama Allah yang baik-baik sebanyak mungkin, karena yang ngasih adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali manusia takut minta saja kok takut. Wah, saya nggak mungkin, saya nggak mungkin, saya nggak bisa. Jawabannya betul, kalau kamu tidak mungkin, walaupun menurut ilmumu mungkin, ya tetap tidak mungkin. Menurut ilmumu bisa, ya tetap tidak bisa. Yang maha memungkinkan yang tidak mungkin cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha bisa cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha mampu cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah paham yang bisa cuman Allah, yang mampu cuman Allah, ya sudah selesai masalah. Tinggal minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah minta sama Allah, ya kamu nggak usah banyak mikir, saya jangan banyak mikir, bahkan kita tidak usah mikir. Ud'uni, minta sama aku jawab panggilanmu. Dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, prosedur langit jangan ditinggalkan. Pak polisi dimintain tolong, iya pasti ditolong, tapi ada prosedurnya. Banser dimintai tolong, iya pasti ditolong, tapi ada prosedurnya. Betul atau betul? Minta tolong sama Allah, dijawab sama Allah, iya, tapi ada prosedurnya. Syarat dan ketentuan berlaku, SK berlaku. Apa itu SK-nya? Jangan kamu tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu tinggalkan Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak akan terima doamu. Allah akan tolak kamu, Allah tidak akan mewujudkan apa yang kamu inginkan. Syaratnya harus bawa Nabi. Gak bawa Nabi, Allah gak akan temui. Gak bawa Nabi, Allah gak akan jumpai. Gak bawa Nabi, Allah gak akan kasih. Syaratnya bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Syaratnya itu. Makanya jenengan cuman pegangan Miftahul Jannah, gak mungkin masuk surga. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Betul? Miftahul Jannah, kuncinya surga, la ilaha illallah. Itu baru kunci. Lah yang mau buka siapa? Kunci. Tapi kalau nggak dibuka, ya nggak kebuka. Mau pintunya buka, kunci kamu bawa, tapi pintunya harus dibuka. Lah yang buka siapa? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam sudah pernah tinggal di surga. Nabi Adam sudah pernah tinggal di surga. Mau masuk surga, pintunya nggak mau buka. Pintunya nggak mau buka. Nabi Nuh mau masuk surga, pintunya nggak mau buka. Nabi Isa alaihissalam mau masuk surga, pintunya nggak mau buka. Apa kata pintunya? Kamu siapa? Adam alaihissalam. Maka pintu surga jawab, saya diperintahkan tidak boleh bukakan pintu ini sebelum Muhammad SAW dan umatnya masuk ke sini. Mohon maaf. Masya Allah. Jadi kalau masuk surga nggak bawa Nabi Muhammad SAW, surganya nggak mau. Surganya nggak mau. Harus bawa Nabi Muhammad SAW. Makanya orang jadi Islam itu bukan cuma percaya sama Allah. Percaya sama Allah, yakin sama Allah, cinta sama Allah. Allah tolak cintanya, Allah tolak kepercayaannya, Allah tolak keyakinannya,
Allah tolak penghormatannya kepada Allah, Allah tolak pengagungannya pada Allah. Meskipun dia teriak Allah, 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 tidak akan diterima kalau dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal begini loh, kalau di Indonesia Pancasila ada 5, betul? Pancasila ada 5. Maunya cuman sila ketiga, nggak mau sila yang lain. Kira-kira diusir atau nggak diusir? Diusir. Kalau kamu di Indonesia ya Pancasila ya 5, kamu cuman ambil 1, persatuan Indonesia, kamu nggak mau ketuhanan yang Maha Esa, kamu nggak mau keadilan sosial, kamu bukan orang Indonesia, nggak diterima sama negara. Pancasila ya 5 sila. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang cuma teriak Allah, 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 tapi tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW, Allah tidak terima imannya. Makanya iman itu iman pada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya, taat pada Allah dan taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini masalahnya, akhir zaman ini banyak orang yang membuang nabinya, banyak orang yang meninggalkan rasulnya Muhammad SAW, jalan sendiri, gak bawa Rasulullah SAW, jalan sendiri, gak bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa Al-Qur'annya, yang dibawa sunnah-sunnahnya, tapi nabinya tidak dibawa. Mungkin rodok bingung ya, bingung ya. Lawang sunnah dibawa kok nabinya tidak dibawa, itu maksudnya bagaimana? Peraturannya diikuti, yang membuat aturan tidak ditaati. Peraturannya diikuti, yang membuat aturan tidak dicintai. Seakan-akan aku masuk surga ya karena menjalankan sunnah Nabi, bukan karena Nabi. Aku dicintai Allah karena menjalankan sunnah Nabi, bukan karena Nabi. Akhirnya pergi ke Madinah, dia bilang, saya masuk masjidnya Nabi, aku tidak mau ziarahi Nabi. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah Allah, Nabi Muhammad SAW. Makanya para habaib dan para kiai, judulnya itu sebetulnya bukan mengamalkan sunnah, tapi ittiba'ul kitab was sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ittiba' lah, ittiba' sunnah itu bagaimana? Sabda Nabi Muhammad SAW, wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mewahyukan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Suruh ngikutin siapa? Nabi Muhammad SAW. Ngikuti Nabi artinya apa? Contoh ya Bu, boleh nanya Bu. Ibu jalan-jalan ke mall sama suami, terus suaminya bilang, melu aku gini, melu aku. Yang jenengan ikuti suaminya atau aturannya? Melu aku. Ya suaminya. Yang dilihat suaminya, betul kan ya? Suaminya maju, ikut maju. Suaminya mandek, ikut mandek. Suaminya ke kanan, ikut ke kanan. Suaminya duduk, ikut duduk. Melu aku. Itu mana ittiba. Makanya kalau Nabi bilang, kalau Allah bilang fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad SAW, berarti kita ya harus selalu meletakkan Nabi di depan mata, harus selalu berusaha menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus selalu istihdhar, hatinya ini gak pernah lepas dari Nabi Muhammad SAW. Makanya sebelum jalan, nabinya ditaruh di depan dulu. Nabi kalau jalan bagaimana ya? Sebelum duduk, nabinya ditaruh depan dulu. Nabi kalau duduk bagaimana ya? Kalau masuk ke toilet, dibayangkan dulu. Nabi kalau ke toilet bagaimana ya? Kalau makan,
Dibayangkan dulu nabinya lagi makan. Oh, nabi makan begitu. Oh, nabi jalan begitu. Oh, nabi jual begitu. Oh, nabi beli begitu. Akhirnya dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang yang mengikuti sunnah. Orang mengikuti sunnah itu yang diikuti aturan, nabinya dibuang. Nabinya dibuang. Contoh, boleh? Boleh saya kasih contoh. Orang-orang mengikuti sunnah, tapi nabinya dibuang. Contoh yang paling gampang adalah sunnah mencabut bulu ketiak. Al-keleu. Ini kelek. Sunnahnya wal keteu itu ya. Sunnahnya dicabut, bukan dikerok. Bukan dikerok pakai pisau silet, itu bukan, tapi dicabut. Itu sunnah. Ini ada orang ittiba sunnah katanya, saya ikuti sunnah. Lah kok pengajian soft paling depan, buka baju, terus dia nyabuti bulu ketiak, sebaik-baik amalan sunnah di pengajian. Saya mau nanya, ini sunnah apa ini? Kira-kira benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Mencabut bulu ketiak sunnah, tapi salah praktek. Salah praktek karena dia tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Yang dia ikuti petunjuknya, bukan nabinya. Kalau yang diikuti nabinya, dia akan bayangkan, Nabi kalau nyabut bulu ketiak di mana ya? Paham? Ada lagi orang ikuti sunnah Nabi. Ini ibu-ibu nih, ibu-ibu. Pelakunya ibu-ibu. Orang itu jadi seperti Nabi. Kalau sama istrinya sayang, istrinya digendong. Itu Nabi Muhammad SAW. Ayo praktek, gendong aku. Masya Allah, dia alon-alon minta digendong sama suaminya. Bilang katanya ini sesuai sunnah. Ini bukan sesuai sunnah. Betul di sunnah, Nabi pernah gendong istrinya. Tapi kamu harus lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi waktu gendong istrinya di mana ya? Dibayangkan betul. Oh, di kamar. Ternyata di kamar. Nabi nggak pernah ngecup istrinya di jalan. Nggak pernah ngecup istrinya di luar rumah. Nabi selalu melakukan hal-hal yang sifatnya cinta kasih jauh dari pandangan manusia terhadap istri. Karena itu urusan privasi, urusan di dalam kamar, bukan untuk diumbar oleh semua orang. Ini kemudian katanya ngikuti sunnah, Nabi cinta pada istrinya, istri Nabi cinta pada Nabi sebagai suaminya. Mari kita pajang foto cium-ciuman di medsos. Masya Allah, diambung, my love, bojoku. Salah. Ini salah. Tuh lihat tuh, ustadznya mesra sama istrinya. Patut dicontoh, bagus. Wah, anaknya nyontoh. Anaknya SMA nyontoh. Saya mau mesra seperti ustadznya itu. Saya mau mesra seperti fulan itu. Saya mau mesra kalau jalan gandengan tangan dicontoh. Contoh. Ikhwani rahimakumullah. Makanya kita harus biasa sekarang menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hilangkan Nabi kita, jangan hapus Rasul kita, jangan buang pemimpin kita, jangan buang panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Buat kalian semua. Ini yang bilang siapa? Saya atau Allah? Yang bilang saya atau Allah? Buat presiden, panutannya siapa? Nabi. Kalau dia seorang muslim. Buat menteri, panutannya siapa? Nabi. Kalau dia seorang muslim. Buat anggota DPR, MPR, panutannya siapa? Nabi. Kalau dia seorang muslim. Buat habib, buat kiai, buat ustadz, buat syekh, buat guru, buat masyarakat, buat siapapun, umat Nabi Muhammad SAW. Panutannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Panutannya Rasulullah, bukan yang lain. Loh,
Kalau udah panutannya Nabi, keren. Saya kasih contoh ya. Satu, Nabi nggak suka musuhan. Nabi nggak suka musuhan. Ibu-ibu suka yang di pelataran masjid, Bu, sumuk. Sumuk ya. Ya mudah-mudahan ada angin dikit lah. Jangan banyak-banyak. Pohon, bu obah didik air. Kata pohon, aku gak iso obah. Sejak kapan pohon bisa bergerak? Pohon itu cuma bisa tumbuh, gak bisa bergerak. Yang bisa tumbuh dan bergerak hanya manusia, kambing, kucing, itu tumbuh dan bergerak. Pohon tidak bisa bergerak, pohon hanya bisa tumbuh. Hanya ada satu pohon yang bisa bergerak. Siapa itu? Pohon korma yang dipanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pohon korma dipanggil sama Nabi, Reneo, moro. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yaitu hanya berlaku sama Nabi. Itu namanya mukjizat, khariqul adah. Mukjizat itu melanggar hukum, melanggar hukum yang berlaku sebagaimana mestinya. Mestinya pohon nggak bisa melaku, dia melanggar hukumnya pohon, dia bisa jalan. Nyeleneh katanya, ini pohon nyeleneh, itu namanya mukjizat. Kalau berlaku sama orang-orang beriman, namanya itu karomah. Kalau berlaku sama ahli maksiat, namanya itu istidraj, namanya itu tipu daya. Boleh dilanjut? Saya nggak tahu lo mau ngomong apa. Pokoknya ngucap aja. Perkara keluar nggak keluar, not my problem. Jenengan sudah duduk, saya udah berdiri. Begini aja udah nikmat. Saling memandang dengan penuh cinta. Kurang apa? Betul tak ya? Dua pecinta itu tak perlu banyak berkata. Tatapan mata menyiratkan semua isi yang ada dalam jiwa. Ketika jiwa sudah berkata, maka hati akan mendekat. Saat itulah tubuh tak kuasa menolak, akan saling mendekat dan akhirnya akan berpelukan. Begitulah jika engkau telah menatap Nabi Muhammad SAW, maka hatimu tak akan kuasa, Rasulmu juga akan merapat, dan engkau akan didatangi, dan engkau akan melihat di dalam mimpi. Itu kalau hati sudah merapat. Yang terjadi adalah hati tak merapat, lisan pun keluh untuk bersolawat. Akhirnya hidup kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ketika jauh dari Nabi, maka dunia menjadi kelam, hidupmu juga akan suram, dan engkau tidak akan bisa menikmati hidup sebagai manusia, karena manusia diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita mulai ngaji. Tadi belum. Seporani pun, Bu, saya nyapa yang di sana kok. Bu, iya, yang sana kan jauh, sini kan dekat. Yang di belakang, Bu, ya, kenapa yang disapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu cepat ngantuk. Pak, oh ternyata lebih ngantuk. Ternyata lebih lemes, Pak. Jadi cuma segitu. Your power. Kamu laki-laki bener. Coba tunjukkan kelaki-lakianmu. Pak. Gak laku. Coba ibu-ibu sana sama sini ya. Kebalik sini sama sana ya. Bu. Wedok tenang. Memang perempuan itu suaranya melengking. Suaranya melengking. Boleh lanjut? Jadi kalau kita baca bukunya Irsyadul Mukminin karya Yai Usom, itu salah satu cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, Irsyadul Mukminin. Kalau di buku kumpulannya Mbah Hasyim di situ ada. Disebutkan bahwasanya kita dan anak-anak kita tuh nggak butuh contoh yang lain, nggak butuh. Makanya nggak usah belajar contoh-contoh dari filsafat, orang-orang Yunani, orang-orang Eropa, kurang kerjaan. Orang Yunani, orang Eropa itu bisanya apa? Nabi kita udah nembus 7 lapis langit, udah nembus 7 lapis langit.
sudah pernah sampai ke ujungnya jagat raya, sudah pernah ke Sidratul Muntaha, sudah pernah ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita udah keliling, udah menjelajah semuanya, dan seluruh bangsa, jin, manusia, demit, model apapun itu sudah paham Nabi Muhammad SAW. Nah kita tinggal ikuti aja nabinya diikuti, selesai masalah. Contoh, Nabi nggak suka musuhan. Nabi nggak suka musuhan. Nah, termasuk di antara contoh Nabi nggak suka musuhan adalah kalimat yang disampaikan Nabi SAW ketika ngasih instruksi berangkat perang. Apik ya? Mau perang itu kan ada instruksi dulu, briefing ya. Oh namanya udah perang kok. Musuh di depan mata dan sahabat sudah angkat senjata. Berangkat perang. Apakah Nabi SAW mengatakan, angkat senjatamu, tebas leher musuhmu? Apa begitu? Umumnya orang perang kan begitu ya. Musuh di hadapan sana, kalau kamu cincang mereka, surga untukmu. Apa begitu? Anehnya itu saya baca, kok gak kayak ngono ya Nabi Muhammad SAW. Nabi justru bersabda, la tatamannaw liqa'al adu. Aneh. Jangan punya cita-cita, niatan pengen ketemu musuh ya. Kalau ketemu yang sabar ya. Ingat, surga itu di bawah naungan senjata. Maksudnya ya nanti kalau kamu meninggal, kamu masuk surga. Judulnya bukan patenono, enggak, sabar. Jadi Nabi ngajari itu dalam berperang, usahakan musuhmu enggak mati. Terus piye? Kalau kamu mati enggak masalah, kamu masuk surga. Tapi kalau musuhmu mati masalah, dia masuk neraka. Makanya dalam sejarah perang Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun musuh yang mati di kancah peperangan dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ada satu orang kafir yang udah keterlaluan, kurang ajar pol sama Nabi Muhammad SAW, itu cuman kesenggol ujungnya senjata Nabi, luka. Lukanya ini kemudian setelah pulang jadi bernanah, ya jadi borok, akhirnya mati gara-gara luka tersebut. Mati gara-gara luka tersebut. Bukan gara-gara ditikam, bukan gara-gara dipanggal, bukan gara-gara disayat-sayat. Bukan. Saya mau nanya, aneh atau enggak aneh ini? Jadi Nabi kalau perang gimana Ustaz Salam? Jatuh senjatanya, wes golek liyane. Berharap masuk Islam. Berharap masuk Islam. Lah kok kita ini umatnya katanya mau nyontoh Nabi, jangankan perang, baru naik motor di jalanan aja ngejak gelut kok. Din, 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 din. Masya Allah, klakson berperang. Nanti kalau klakson pegel, mulut ikut perang. Apa maksudmu ngebel-ngebel? Apa maksudmu? Parkir, mulut perang, akhirnya motor ditaruh, naruhnya juga kasar, motornya sendiri, brok, ambruk. Pikir carry katanya. Setelah itu apa? Gelut. Setelah itu gelut. Hasilnya, Pak Polisi punya kerjaan. Pak Polisi punya kerjaan, angkut. Hasilnya angkut. Begitu diangkut, nangis. Lucu. Gaya, bengak-bengok. Diangkut polisi. Ampun Pak. Ada enggak yang model begitu? Banyak. Bukan cuma ada, tapi banyak. Nabi SAW mengajarkan, jangan menciptakan permusuhan dan jangan cari musuh. Terus bangun agar orang itu tidak bermusuhan, agar bisa bersatu, agar bisa hidup, agar bisa damai, sehingga terjadi transformasi ilmu pengetahuan. Contoh lagi, sabar dulu, ini belum pengajian kok. Belum, nanti. Pengajiannya judulnya Bawa Nabi, gitu ya. Perjanjian Hudaybiyah. Nabi mau masuk Mekah, jumlahnya sahabat ini puluhan ribu nih, mau masuk Mekah. Gak boleh sama orang Mekah, orang kafir ngelarang Nabi masuk Mekah. Tidak boleh.
Sahabat panas semua, siap perang dah. Semua siap perang. Sayyidina Umar pun berkata, hajar Rasulullah, kita akan masuk, kita kuat. Ternyata Nabi Muhammad SAW tidak mau masuk Mekah tahun itu. Damai. Ayo buat perjanjian, perjanjian. Dan menariknya, semua pasal perjanjian tidak ada yang menguntungkan umat Islam. Semua pasal rugi. Sehingga sahabat itu ya rodok gregetan. Gregetan sama orang kafir, kok kebangetan gitu loh ya. Kalian nih kebangetan, akhirnya marah sahabat. Ya Rasulullah, hajar saja. Aku nabi. Sampai yang buat sahabat pegel adalah ketika tanda tangan perjanjian, Nabi itu tulisan stempelnya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Yang kafir gak mau. Kalau pakai Rasulullah, batal perjanjian. Muhammad ya Muhammad, gak pakai Rasulullah. Aku tahunya kamu Muhammad putra Abdullah, bukan Rasulullah, bukan utusan Allah. Tulis saja Muhammad. Kanjeng Nabi ngomong, aku Rasulullah. Tapi gak apa-apa, tulisannya dihapus. Ali, hapus tulisannya Rasulullah. Sayyidina Ali pamer genti. Buat aku, kamu Rasul, maka aku tidak mau menghapus Rasulku. Ya, itu bukan ngomong sama Nabi, bukan nolak sama Nabi, pamer sama yang kafir. Rasulku tidak akan aku hapus. Akhirnya Nabi nanya, mana tulisan Rasulullahnya mana? Ini dihapus sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Tek, ketok palu, terjadi perdamaian. Perdamaiannya apa? Di antaranya kalau ada umat Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Bayangno, lari dari negara kafir ke negara Islam, disuruh balik ke negara kafir, diiyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Siap, setuju. Itu rugi atau enggak rugi itu? Rugi. Tapi Nabi itu berpikirnya jauh ke depan. Kalau tidak musuhan, bisa diajak duduk bareng, berubah. Ibu misalnya, gak bengak-bengok. Menengok sih. Diajak duduk bareng, ngobrol dari hati ke hati. Ujung-ujungnya apa? Kelonan. Betul tak betul? Ujung-ujungnya apa? Kelonan. Damai. Bahkan mungkin ibu nangis. Sepurane ya Pak, ya aku mau ngono kleru aku ya Pak. Sepurane Pak, nangis. Bahkan sampai nangis, bahkan ketika suaminya tidur tanpa tahu suaminya kadang gengsi, nyawang bojo, berbes pilih. Sano ya, kok tak ngono gitu. Soalnya damai. Habib kok tahu? Oh paham. Ini ada yang pelakunya di sini. Ya toh? Boleh dilanjut? Nabi nggak suka musuhan, Ketika damai maka itu terbuka pintu untuk saling berbagi. Hasilnya apa? Yang kafir masuk Islam. Yang kafir masuk Islam. Tahun berikutnya udah Fathul Mekah, cuman jalan, nggak pakai ribut, jalan saja. Yang di Mekah akhirnya apa? Silakan masuk. Semua ketakutan. Sama Nabi dikasih tahu, yang ke Ka'bah selamat, yang ke rumah Abu Sofyan selamat. Abu Sofyan waktu itu musuh utama Islam, yang akhirnya masuk Islam. Siapa ke Ka'bah selamat, ke masjid tempat ibadah selamat. Jadi Nabi ngajari tempat ibadah itu tempatnya orang selamat. Makanya kalau ada orang di masjid, modelnya seperti apapun harus dijaga keselamatannya. Yang kafir dipanggil sama Nabi, kamu ke Ka'bah selamat, Abu Sofyan selamat. Tokoh masyarakat, kamu ke rumahnya tokoh masyarakat selamat. Tokoh masyarakatnya dihargai, tempat ibadahnya dihargai. Begitu kumpul semua, apa khutbahnya Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi berkata, kalian saya apal loh satu persatu. Oh kamu nih dulu yang nyaci saya. Oh kamu toh dulu yang matai aku, ya toh senyawat aku awakmu toh. Oh kamu dulu kan yang ngirim anak kamu untuk membunuh saya waktu saya mau hijrah. Oh kamu apal semua. Jadi semua itu sebetulnya gemeter. Tawanan perang tanpa diikat. Kalau sekarang tawanan perang dipenggal lehernya, naudzubillah amin, dzalik, ditembak mati, naudzubillah amin, dzalik. Nabi Muhammad SAW
mengeluarkan satu statement yang menggemparkan dunia sampai hari ini. Idhabu fa'antumut tulaqa. Silahkan kalian semua pergi bebas merdeka. Kalian merdeka, bebas, tanpa syarat, mulia. Ya langsung syahadat. Lah kok kayak gini ya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pada masuk Islam. Paham maksud saya? Jadi kalau kita mau rukun, nanti tercipta banyak hal yang bagus. Makanya saya senang banget ketika Ketua PBNU, ya Kiai Said Agil Sirot mengatakan, welcome, selamat datang untuk FPI. Ayo, FPI adalah juga keluarganya NU. Ya, FPI itu juga bagian dari saudaranya NU umat Islam. Masya Allah, itu mencairkan di bawah kalau mungkin ada gesekan-gesekan titik. Alhamdulillah, ajakannya semua untuk adem, bersatu, berjalan bersama-sama, membangun negeri, berdakwah, menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Itu tadi mukadimah. Sekarang waktunya ceramah, boleh? Jadi ceramahnya judulnya jangan buang Nabi, bawa Nabi. Contoh, sholat Jumat, nggak mau pakai Nabi, atau bahkan lupa, nggak pakai Nabi, lupa nggak pakai Nabi. Sholatnya, khotibnya nggak pakai sholawat. Saya misalnya khotib Jumat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ayat-ayat dibaca, sak masjid nangis. Sak masjid nangis. Ada yang duduk, blek mati. Ini ceramahnya hebat atau enggak hebat kira-kira? Hebat. Imamnya semaput. Dengar ceramah saya semaput. Tapi saya enggak baca sholawat. Sah enggak sholatnya? Tidak. Khutbah Jumatnya tidak sah. Ijma semua ulama aliran model apapun. Khutbah saya tidak sah. Akhirnya sholatnya makmum semua jadinya tidak sah. Wajib qadha sholat zuhur. Wajib qadha sholat zuhur. Itu gara-gara apa? Gak bawa Nabi Muhammad SAW. Anda saya sholat gak bawa Nabi. At-tahiyat akhir gak mau sholawat, kesuwen. Dah cukup sampai syahadat sama Allah saja. Gak usah pakai sholawat sama Nabi, langsung salam. Gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam cuma la ilaha illallah, gak mau Muhammadur Rasulullah, gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah termasuk ini yang penting, yang bisa Allah, yang mampu Allah, yang kuasa Allah, mintalah sama Allah. Prosedurnya apa? Kata Allah, kalau mau minta sama aku, bawa nabiku. Gak bawa nabiku, gak akan aku terima. Makanya banyak orang yang sambat, Habib saya udah doa macam-macam kok gak kabul. Lah kamu doa gak sesuai petunjuk Nabi yang udah diajarkan oleh Habib dan Kiai. Kalau mau doa nariyah dulu, mau doa munjiah dulu, mau doa nariyah dulu, mau doa munjiah dulu, mau doa sholawat dulu. Nanti ditutup juga pakai sholawat. Kalau kamu gak sholawatin di awal, gak sholawatin di akhir, Allah nggak akan lihat doamu. Ya duru fis sama, doanya cuman munyer-munyer di langit, nggak bisa naik ke atas. Doanya nggak bisa nembus langit. Kenapa? Buka pintu langit harus bawa Nabi Muhammad SAW. Nggak bawa Nabi, pintu langit tidak akan terbuka. Sampai di sini jelas? Contoh, ini biar bisa dipraktekkan ya. Saya misal pengen, namanya juga pengen itu kan di dunia ya. Kalau di akhirat kan cetok Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, surga akhirat surga dunia gitu kan ya. Akhirat surga, tapi kalau di dunia kan surga dunia perinciannya macam-macam. Perinciannya macam-macam. Ya Allah, saya pengen mobil yang paling bagus. Ya Allah, saya pengen rumah yang paling bagus, gede. Ya Allah, saya pengen hutang lunas, terus duit turah-turah gak entek-entek. Ya Allah, saya pengen bojo akeh.
Punya enggak Pak pengen gitu? Jangan munafik loh. Punya enggak? Pengen, saya ngomong pengen, cuman pengen ini loh. Punya enggak pengen begitu? Pengen, istri juga begitu. Moga-moga bojoku jadi ganteng. Pengen enggak Bu? Saya enggak ngomong ganti suami loh ya, tapi suaminya jadi ganteng. Perkara nanti dimatikan diganti yang ganteng, wallahu alam. Ya, atau suaminya enggak ganteng, tapi kalau ibu, khusus ibu yang lihat ganteng pol. Sampai yang lain bingung. Bojomu kelek sing ngomong sapa ganteng. Ternyata matanya dirubah sama Allah begitu lihat suaminya ganteng. Kalau orang lain lihat suaminya welek. Itu kan juga bisa Allah seperti itu bisa. Keinginan, minta hajat, ingin minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak disolawati. Jadi sambil lalu gak bawa nabinya. Allahumma sayyarah, Allahumma al-buyut, Allahumma ghanam, ibil, sama macam wedus, unta diceluk kabeh. Minta sama Allah Ta'ala. Tapi lupa gak bawa Nabi Muhammad SAW. Merasa bisa aku minta ya sama Allah, minta sama Allah. Kalau minta sama Allah, gaya, teriak-teriak. Jangan minta kepada selain Allah. Kalau kamu minta sama Allah, wow, pol. Tapi lali. Allah tidak akan dengar. Maksudnya tidak akan dengar itu Allah cuek. Allah cuek. Gak ngurus apapun mintamu kalau kamu gak bawa nabinya. Para habaib dan kiai paham. Makanya Habib sama kiai itu ngajari kalau mau minta, gak boleh minta dulu. Nariyah sih, baca nariyah 4.444 kali. Baca nariyah 4.444 kali. Terus minta, kabul. Betul. Ya, tapi jamaah pengajian zaman sekarang ini kan pokil. Tahu pokil? Ahli merekayasa dan mensiasati. Indonesianya pokil apa itu? Curang gitu ya. Mencurangi. Ngakali. Ngakali itu bahasa Jawa. Curang ya, merekayasa. Pokoknya niatannya untuk biar ya begitulah gitu ya. Sehingga baca sholawat nariyah 4.444 kali dibuat nariyah berjamaah. Dia buat yang namanya jagung mentah 4.444 butir. Setiap yang hadir suruh ngambil secawuk, 1 genggam. Kamu baca sesuai yang kamu dapat nariyahnya. Masya Allah, rintuke 50, mojone 50. Setelah itu sambat sama Pak Yai. Yai, saya udah istiqomahkan sholawat nariyah 4.444 kali. Tapi kok nyatanya hajat saya nggak kabul. Kiainya nanya, lah kamu cara bacanya gimana? Ya saya kumpulkan orang satu kampung, nariyah dibagi satu kampung. Maka kiai jawab, ya sudah kabul. Kabul gimana? Kabulnya juga nyicil. Kamu pengen mobil dapat pentilnya dulu. Kamu pengen mobil dapat bannya dulu. Loh, kalau pahala ya dapat pahala ya, dapat pahala baca berjamaah, zikir berjamaah bagus dapat. Tapi kalau untuk hajatmu, memang kamu harus sodorkan Nabimu Muhammad SAW. Kamu tunjukkan ke Allah, ya Allah, aku bawa Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ini Nabiku. Ya Allah, ini Rasulku. Langit buka, ini Rasulullah mau lewat. Sallallahu alaihi wasallam. Mujahadah. Setelah begitu kamu baru minta. Mesti nunut mobil. Selawat naik, nunut mobil, langit ngakak. Ya Allah, ternyata dia punya hajat. Apa kata Allah Ta'ala? Lawang dia baca solawat aja saya ganti solawat saya. Masa minta mobil nggak dikasih? Jadi permintaannya naik. Setelah itu dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, beri mobil. Selesai. Makanya kamu kalau setelah nariyah 4.444 kali, doanya yang detail. Ya Allah, saya minta suami yang detail.
Suami yang jelas, suami yang belum pernah nikah dan tidak akan nikah lagi. Yang jelas. Jadi kalau kamu cuma bilang suami yang soleh, banyak orang soleh nikah lagi. Betul, betul. Iya, yang jelas. Ya Allah, saya minta suami yang ganteng, yang soleh. Lebih parah itu. Ganteng dan soleh, yang mencintai banyak. Betul, betul. Iya, makanya kalau mau enak, ya Allah saya minta suami yang jelek. Kalau sing gelem. Tapi kamu tidak mau, betul ya? Saya mintanya yang detail, yang benar. Jangan lupa ujung-ujungnya selamat. Kalau nggak pakai selamat ngeri. Ya Allah saya minta suami yang ganteng, yang pintar, yang baik hati, yang sayang sama saya, tidak akan nikah lagi. Tapi nggak pakai selamat. Ternyata sepanjang hidup suaminya sakit terus. Naudzubillah amin. Yang detil, mintanya yang detil. Kalau mau yang gampang, global, menyenangkan, santai, contoh butuh suami, ya Allah, aku minta suami yang bisa buat aku bahagia dunia dan akhirat, dan aku dan dia sama-sama bahagia dunia akhirat. Selesai. Mesti enak itu. Itu mesti enak. Yang detil. Jangan gak jelas permintaannya. Wong Allah Ta'ala itu, boleh saya ceritakan tentang Allah sedikit? Boleh. Orang yang terakhir keluar dari neraka, bayangkan nih, manusia dari hambanya Allah yang iman sama Allah dan Rasul, terakhir keluar dari neraka. Sama Allah Ta'ala disuruh inguk-inguk surga dulu. Mau ya Allah. Katanya, tadinya cuma pengen inguk, sekarang pengen masuk. Ya Allah pengen masuk. Ya udah, kamu masuk surga. Mau apa di surga? Begitu lihat surga gitu, minta apa? Nyebutkan, saya minta ini ya Allah, minta ini ya Allah, minta ini ya Allah. Dah, enggak minta lagi. Sudah ya Allah, yang betul, enggak minta lagi. Betul ya Allah. Ya coba saya ingatkan, mau ini enggak? Mau ya Allah. Mau ini enggak? Mau ya Allah. Mau ini enggak? Mau ya Allah. Lo katanya enggak mau minta lagi. Kok mau terus? Mau ya Allah. Ya sudah. Sudah tadi tambahannya, oke, sekarang saya lipatkan ini berlipat-lipat buat kamu masuk surga dengan semua itu. Jadi Allah suka kalau hambanya itu ngalem, jalu'o. Ngalemo, mintalah, tapi jangan lupa nabimu di depan dulu. Jangan gayamu jaluk, aku punya Allah, aku hambanya Allah, aku punya Allah. Gak bawa nabi, ya sama Allah ditolak. Siapa kamu? Kamu itu dikenal gara-gara nabimu. Gak ada nabimu, kamu tidak dikenal. Saya, Anda, kita semua bukan siapa-siapa kalau tidak punya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas? Apa yang jelas? Bawa Nabi. Contoh bawa Nabi apa tadi? Kalau mau doa, baca sholawat yang banyak dulu. Makanya banyak kiai itu kalau dimintai doa, tambah gak dongo kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wa afat. Sholawat. Allahumma sholli ala tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifa. Sholawat lagi. Jadi doanya itu sholawat. Rampung tanya sama Mbah Yai. Mbah Yai, nah, bab Rabi kok mboten disebut? Kan saya kesini kan minta jodoh. Itu tadi kok sholawat kok gak ada dongone. Kata Yai, kamu kan sudah minta atau? Iya, ya sudah. Saya yang membuka dengan sholawat, niatmu katut, selesai. Niatmu katut, selesai. Saking pinternya Habib dan Kiai, makanya umat itu diajak baca maulid. Burdah, Diba, Barzanji, Simtud Duror, dan lain sebagainya. Dikumpulno, diajak baca maulid. Diajak untuk ingat Nabi, diajak sebut-sebut Nabi. Setelah itu selesai, baru diajak untuk dongo. Gak ada judulnya doa maulid di depan, gak ada. Cari kitab maulid manapun, doanya di mana? Belakang. Makanya kalau ada panitia maulid doa di depan itu melanggar adat itu. Melanggar adat. Doa di belakang. Sholawat. Dan lihat, cek buku maulid manapun, mesti bagian paling akhir muji-muji Nabi Muhammad SAW. Bagian awal itu masih cerita tentang kecilnya Nabi, gitu kan ya, cerita lahirnya Nabi. Begitu akhir itu pasti muji-muji Nabi Muhammad SAW.
Nabi itu sifatnya fisik begini, Nabi itu akhlaknya begini. Selesai itu diajak mengucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Diajak ngadep Nabi dulu. Sudah ngadep Nabi, baru kemudian dongo. Doa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek. Boleh saya ngajak ngecek. Doa ketika atahiyat, tempatnya di mana? Doa dulu baru atahiyat atau atahiyat dulu baru doa? Coba atahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus syahadat, setelah syahadat apa? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Setelah itu ngapain? Baru suruh doa. Salawat dulu, kamu baru doa. Salat jenazah. Ini contoh-contoh ya, biar paham. Karena ada kelompok-kelompok yang itu loh, nyinyir kalau kita itu gunakan sholawat untuk doa. Lihat mobil disolawatin, dinyinyirin. Masa sholawat buat cari mobil? Nah terus kita suruh cari mobil pakai apa kalau nggak pakai sholawat? Semua tuh kita carinya pakai sholawat. Mau mintanya sama Allah, bukan sama duit. Lah kamu ngandalin duitnya kamu andalin, bukan Allahmu. Kalau kami ahlus sunnah wal jamaah diajarkan mengandalkan Allah, bukan selain Allah. Untuk mengandalkan Allah harus bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas? Salat jenazah. Siapa yang sudah pernah disolatkan di sini? Ada yang pengen disolatkan? Pengen, semua pengen disolatkan, tapi nanti aja ya. Kalau nggak disolatkan berarti kan bukan muslim. Naudzubillah min dzalik. Semua pengen nanti meninggal disolatkan, tapi nanti setelah kalian wafat semua, saya akan nyusul, yakin nyusul. Tapi kalian kan murid yang baik, siapkan dulu tempat buat gurunya. Jangan gurunya suruh berangkat duluan. Yai Habib silahkan berangkat duluan, tolong cek lokasi. Kan kurang ajar. Biasanya cek lokasi kan banser santri, betul kan ya? Banser santri cek lokasi, udah beres lapor Pak Yai udah beres, silahkan berangkat, betul kan ya? Jemput nganter, kan seperti itu. Jadi bagusnya Bapak Ibu wafat duluan, baru saya nyusul. Itu murid yang baik. Oh jangan khawatir, biasanya para ulama itu kalau meninggal gak ada yang gontong, malaikat yang gotong. Selalu ada jawaban untuk pertanyaanmu. Salat jenazah 4 takbir ahlus sunnah wal jamaah. Takbirnya 4. Salat jenazah itu namanya salat doa, nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Salat tapi cuman mendoakan jenazah. Gimana aturan salat jenazah? Yang pertama, takbir pertama apa? Baca apa? Al-Fatihah. Artinya muji-muji Allah. Al-Fatihah kan muji Allah. Takbir yang kedua ngapain? Sholawat. Takbir yang ketiga dan keempat baru doa. Kalau diwalek gimana? Gak bisa. Jadi harus sholawatnya di depan. Gak bisa dibuang, gak bisa dibuang. Sholat juga begitu. Sholawat dulu, baru kamu doa. Karena intinya sholat sebetulnya ya Al-Fatihah itu. Al-Fatihah sama At-Tahiyat. Bacaannya ya Al-Fatihah sama At-Tahiyat. At-Tahiyat akhir, Al-Fatihah di setiap rakaat. Nah Al-Fatihah, At-Tahiyatnya apa itu? Ya isinya muji Allah, salam Rasul, syahadat, sholawat. Jadi kalau ditanya itu Islam itu sebetulnya ngajak apa? Diajak oleh nabinya, melu aku. Sudah toh, minal katutin wa nunutin. Jelas? Enak. Jadi butuh hajat apapun sekarang nggak usah mumet. Nah ini aneh kok. Jadi golongan kok senengnya mumet. Pak, Bapak mau beli mobil nggak punya duit tapi pengen mobil. Beli atau mundur? Beli atau mundur? Mesti mikirnya golek utangan, betul kan? Cari utangan. Dari beli kok ngutang, berarti kan turun penghasilan.
Dari beli jadi ngutang. Kan turun pangkat. Loh kalau yang sudah belajar sama Habib, sama Kiai lain, beli. Masya Allah. Terus ngomong sama istrinya, Dik, ya, saya mau 10 jam di kamar, jangan diganggu. Ngapain mas? Tuku mobil. Istrinya ngomong, sakno, tanda-tanda stres semakin tampak. Saya mau beli mobil. Maksud gimana? Tenang loh, yang penting entuk insya Allah. Coba ganggu ya, handphone titip, kalau ada yang telepon bilang lagi beli mobil. Jawabannya begitu. Yes mas, sakarepmu yang penting hasil. Masuk kamar kunci, istrinya suruh di kamar yang lain sama anak-anak nih, kunci cekrek, kamarnya diharumkan, cepak-cepak kopi sama roti, 10 jam. Kopi sama roti, ruangan ber-AC, zaman now, zaman dulu kan di gua, serem gitu ya, zaman sekarang kan di kamar ber-AC, AC nyalakan, atau kipas angin, harum, wudhu, sholat hajat 2 rakaat, Allahu Akbar, sholat hajat 2 rakaat, setelah itu langsung pegang tasbihnya, munjiah 1000 kali, rodo enteng toh, nariyah 4444 kali, rodo abot. Mau kelas-kelas al-malesu wal kesetu seperti kita tuh cari yang enteng-enteng saja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiluna biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. 1 2 3 4. Ternyata enggak sampai 10 jam kelar. Wah, rampung. Allahumma. Alphard terbaru. Alphard terbaru. Alphard terbaru ya Allah di dunia. Sisanya yang banyak di akhirat. Sisanya yang banyak di akhirat. Yang paling kecil minta Alphard terbaru ya Rabb. Bikuatik wa haulik wa kudratik. Cuman kamu yang bisa ya Rabb. Aku melarat gak ada duit. Amin. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tutup. Keluar. Wis tak tuku Dik. Apa Mas? Alphard. Bojone guyu, Masya Allah, ndek bojo gendeng pisan. Pertamanya begitu. Subhanallah, semangat. Ini lihat nih. Semangat setelah sholawat, semangat. Bukan kemudian nongkrong di masjid duduk nggak jelas. Mau beli Alphard kan butuh duit. Langsung jalan-jalan sambil mata memandang. Apa sing iso didol? Apa sing iso didol? Masya Allah. Delok menungso gak iso didol. Rupanya kok ada tulisan rumah dijual. Lah, iki didol. Iso tak dol iki. Masya Allah, foto, selfie, cepret. Rumah dijual, minat hubungi saya. Nomor telepon sekian. Masya Allah. Padahal gak melu di omah. Maklar. Ada mobil di pinggir jalan, tulis dijual. Diparani yang punya. Dijual Pak, iya. Boleh minta nomornya. Nanti kalau cocok saya kabari Pak. Gaya nih meh tuku. Padahal maklar. Potret cepret. Bisa lihat STNK-nya cepret. Ternyata di-share sama dia. Facebook, Instagram, ya, YouTube. Saudara-saudara, kalau Anda berminat rumah ini, Masya Allah, YouTube masuk. Sholawatnya kerja. Sholawatnya kerja ini kan proposal ke langit nih. Proposal ke langit udah naik, udah kawal sholawat kok naik. Pak polisi itu kalau butuh ketemu Kapolda, kalau yang awal orang besar ya sampai. Kalau yang awal jenengan ya gak tekan-tekan. Kecuali dipanggil, gitu kan Pak ya? Subhanallah, naik. Sholawatnya kerja, sholawatnya kerja. Di antara yang buka WhatsApp hari itu kebetulan kok anaknya Pak Camat. Camatnya sugih. Camatnya sudah sugih sebelum jadi camat kok. Pas dia itu butuh yang namanya rumah. Dihubungi, Mas. Ini rumah di mana? Di sini itu. Saya kok suka rumahnya, bisa lihat? Bisa. Tapi yang punya bukan saya. Blok kok. Saya cuman motret dan memaklarkan. Silakan hubungan sendiri sama yang punya rumah. Saya antarkan. Saya udah kenal sama orangnya. Parani wong itu. Subhanallah.
jadi. Rupanya dia sudah ngomong sama yang punya rumah, kamu minta berapa? Oh saya minta 5M. Dah gini ya, please nanti tawarkan 6 miliar ya. Kalau lakunya 5 miliar kan kamu untung. Kalau lakunya cuma 3 miliar kan gak enak. Kalau ditawarkan 6 miliar, lakunya 5 miliar setengah. Udah yang 500 buat saya. Saya nggak minta dari kamu dan tidak minta dari dia. Selesai. Deal, deal. Pak rumahnya nih harganya berapa? Ya gak geroh toh. Harganya berapa? Saya minta 6M. Gak bisa kurang. Bisa, jangan banyak-banyak. Ya udah Pak, 575 boleh? Oh boleh. Seneng saya di rumah. Oh boleh. Mulai ngomong baik bojone, Dik, ya. Alphard terbaru di ambang pintu. 750 juta. Tekonti solawat. Solawat. Beda dengan orang yang tadi luntang-luntung nggak jelas. Urip kok kayak ngene ya. Urip kok kayak ngene. Nganti kapan? Sampai kapan hidup seperti ini? Manggur, cari kerja susah. Ini orang nggak kenal solawat, nggak dapat energi solawat. Yang udah dapat energi solawat, semangat, masya Allah, semangatnya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Itu episode 1, cara menggunakan solawat. Yang kedua, nyogok Nabi. Ini lebih ngeri nih. Ini sebetulnya ilmu mutakhir, tolong jangan diajarkan ya. Jangan diajarkan. Ini saya terpaksa ngajarkan malam hari ini, hanya malam hari ini. Mudah-mudahan nggak saya ajarkan di tempat lain lagi. Amin. Ya, tapi terlanjur tersebar di YouTube. Nyogok Nabi. Maksudnya nyogok Nabi itu merayu Nabi. Biar Nabinya yang nanti mintakan. Biar Nabi yang mintakan. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi pernah meluk Sayyidina Hasan dan Husain. Hasan dan Husain dipeluk erat. Setelah diajak lari-lari sama Nabi, tubruk-tubrukan, selesai dipeluk erat, diciumi, terus Nabi berdoa, ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Jelas ya? Ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya, Hasan dan Husain. Nah kita kan nggak ketemu Sayyidina Hasan, nggak ketemu Sayyidina Husain. Nah kita akan merayu Sayyidina Hasan dan Husain. Merayu Sayyidina Hasan dan Husain. Cari cucunya. Lah kok delalah, di Solo ada satu namanya Habib Novel. Namanya Habib Novel. Doyannya pisang goreng. Murah toh? Murah toh nggak murah? Murah. Doyan sama namanya pisang goreng. Dari Bojonegoro jauh-jauh. Ya, ternyata dia bawa pisang goreng, tapi gorengnya di Solo. Banget. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Bib, ini pisang goreng terbaik yang pernah saya buat. Mungkin jenengan seneng remen. Padahal ini gak ikhlas ini. Ini pisang goreng nyogok namanya. Nawaitunya biar Habib Novel seneng. Nanti akhirnya kan ayahnya Habib Novel, almarhum, ibunya Habib Novel juga senang. Kenapa? Kalau saya senang, pasti orang tua saya senang. Orang tua saya senang, orang tuanya orang tua saya senang. Terus senangnya naik ke atas. Akhirnya Sayyidina Hasan senang. Masya Allah, ada orang Sayyidina Husain senang, ada orang Bojonegoro senang sama cucu saya. Nabi nanya, sopo? Itu loh ya Rasulullah, pucuke Bojonegoro. Perbatasan dengan Babat, nabrak dengan Tuban, sebuah piye ya, itu bawa pisang goreng, itu lagi seneng-senengnya Pak Novel pisang goreng, kok ada yang ngirimi. Nabi mesem, ya mudah-mudahan hajatnya kabul. Delalah kok hajatnya itu ku omah, modal pisang goreng mulih untuk omah, berangkat dengan pisang goreng, pulang dapat rumah. Dah ilmu yang ini jangan ajarkan pada siapapun. Jangan ajarkan pada siapapun, sebab itu sangat menguntungkan. Ya, gak usah cari yang mahal-mahal, sing murah-murah aja, nyenengno orang lain. Idkharus surur fi qulubil mu'min. Menyenangkan hati orang yang beriman. Apalagi kalau ini cucunya orang besar, Masya Allah, simbahe wali.
Kita butuh simbahnya. Simbahnya wali. Lah mau jangkau simbahnya nggak tekan, cari cucunya. Kok delala kok ono putune Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu. Ini cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya yang butuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya udah, cucunya dulu yang saya pegang. Pegang cucunya, dapat kakeknya. Pegang cucunya, dapat kakeknya. Ini cara yang kedua. Tolong cara ini jangan diajarkan. Please. Yang ketiga. Boleh dilanjut? Boleh? Mesti ada yang ngomong. Habib ceramahnya kok modus? Tak kasih tahu ya. Saya nggak ngomong saya pengen A sampai Z. Pengennya apa tadi? Pisang goreng. Pisang goreng. Pisang goreng itu mahal atau murah? Tergantung belinya di mana. Kalau di hotel yang berbintang 5, mahal. Kalau di warung yang khusus jualan pisang di model macam-macam, mahal. Tapi di alun-alun, murah. Kalau di rumah, murah, pol. Murah, pol. Rumahnya di desa, wite nandur dewe. Masya Allah. Gak modal. Ya tidak mau modal. Murahnya luar biasa. Dan ini lakukan pada siapapun. Ya lakukan pada siapapun. Yang selanjutnya, tetap sholawat. Tetap sholawat. Tapi niatnya beda. Kalau tadi sholawat sebagai pembuka doa. Nah ini sholawat untuk tawassul. Tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Yang ngajarin Nabi Muhammad SAW, bukan saya. Nabi mencontohkan ada umat terdahulu. Umat terdahulu istirahat di gua, batu jatuh, pintu gua tertutup. Tiga-tiga berusaha dorong batu, ngeden sak boleh, tapi batunya tidak bergerak. Saya mau nanya, geser batu ini urusan dunia atau urusan akhirat? Dunia, pengen batunya bergeser, urusan dunia. Kalau sekarang cari traktor, ini nggak ada traktor, tenaga sendiri, mentok. Akhirnya apa? Minta sama Allah. Ya Allah, ya, tolong geser batu. Tapi ini yang tiga ini orangnya, walaupun orang awam tapi pinter. Itu bedanya kita sama orang dulu. Orang dulu tuh sebodoh-bodohnya paham. Lah kita ini udah pandai nggak paham-paham. Orang dulu tuh paham, kalau mau minta sama Allah tuh ya pakai sesuatu, nggak asal minta. Makanya yang satu ngomong, saya pernah satu malam, ibu saya pengen susu, kemudian saya ambilkan susu, anak saya merengek-rengek di kaki saya, minta susu tadi, tidak saya beri, saya siapkan untuk ibu saya, ternyata ibu saya udah tidur, saya tunggu sampai ibu saya bangun diminum, ya, saya kademen luar biasa. Kalau ini engkau terima ya Allah, amal saya engkau terima, geser ini batu ya Allah, geser batunya, krek, gak cukup. Kamu punya apa? Yang satu dengan amalnya, yang satu dengan amalnya. 3 amal berjamaah, 3 amal berjamaah, batunya bergeser, cukup buat lewat. Betul? Garis bawahi ini, garis bawahi ini. Masing-masing mengatakan, ya Allah kalau kamu terima. Betul? Kalau kamu terima. Jadi intinya apa? Tawasul dengan amal soleh yang diterima. Amal soleh yang diterima. Pertanyaan saya, amal soleh yang pasti diterima yang mana? Coba cek sholat. Sholat itu nomor 1 syarat sahnya sholat dijalankan. Yang membatalkan sholat ditinggalkan. Betul? Itu baru sholatnya layak masuk kompetisi. Layak masuk kompetisi. Tapi untuk diterima ada tambahan syarat. Apa itu? Khusyuk. Kalau enggak khusyuk, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban gugur, dosa sudah tidak berdosa, tapi diterima harus khusyuk. Pertanyaan saya, sejak lahir sampai sekarang, mana sholat kita yang khusyuk? Mana yang khusyuk? Kita
Makanya habis sholat diajak istighfar itu kan gara-garanya itu. Astagfirullah 3 kali itu. Istighfari sholat kita. Gusti tolong ya Rob, elek-elek tolong ditampi gitu kan ya. Minta maaf sama Allah. Mudah-mudahan diterima ya Allah. Tapi kalau jujur-jujuran, ajur sholat kita ini. Puasa. Ya namanya puasa itu menahan lapar. Tapi kalau kita puasa justru jor-joran. Sahur jor-joran, buka jor-joran. Namanya puasa itu menahan mata. Tapi kalau puasa mata tambah terbuka lebar. TV ditonton. Sinetron jadi kegemaran. Maksiat wanita buka macam-macam di TV ya didelok. Betul atau betul nih? Ramadan. Ngerasani ya dilakoni. Jadi kalau dilihat-lihat puasa kita ini ambiar atau enggak ambiar? Ambiur. Bu, apalagi ibu-ibu sampai sekarang itu utang puasanya belum lunas. Sudah 5 bulan banyak yang belum lunas puasa. Haji, Masya Allah, haji kita. Bagaimana haji kita? Apa udah bener haji kita? Walaupun setiap yang haji harus yakin hajinya pasti diterima. Tapi kita ini kan sadar, ya Allah masih banyak kekurangan. Makanya orang pengen berangkat haji lagi. Sedekah, Masya Allah. Kadang sedekah yang 10 tahun itu batal di tahun yang ke-10. Karena di tahun yang ke-10 mulai ngomong. Itu dulu kalau tidak saya sedekahi ya mati itu. Itu berkat saya itu. Saya bayari aku biar yang rumah sakit. Kata bayari mati. Sombong. 10 tahun muncul sombongnya. Bleng, ujub, entek. Tapi ada satu amalan yang pasti diterima. Tidak mungkin ditolak. Amalan itu namanya as-salatu ala Nabi Muhammad SAW. Bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa solawat gak mungkin ditolak? Jawabannya ini. Ini saya terangkan di mana-mana sekarang biar orang paham. Karena Kiai sama Habib dianggap menyebar hoax tentang solawat. Solawat amalan yang tidak mungkin ditolak. Solawat amalan yang tidak mungkin ditolak. Udah takut dalilnya mana, dalilnya mana. Nabi nggak pernah ngomong kok kalau solawat nggak mungkin ditolak. Cuman Habib sama Kiai yang ngomong solawat nggak mungkin ditolak. Mana Habib, mana Yai, mana dalilmu? Masya Allah. Dalilnya cetowelo-welo. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini ayat tentang solawat dan salam, betul? Di ayat itu singkatnya Allah solawat, malaikat solawat, yang beriman diperintah sama Allah, disuruh solawat dan salam, betul? Maka saat itu sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau salam kami sudah tahu, assalamualaikum. Tapi kalau solawat bagaimana? Maka Nabi mengajarkan, kalau solawat itu artinya apa toh? Doa. Jadi ketika Allah bilang, kalian semua doakan Nabi, kan begitu? Doakan Nabi, ucapkan salam sama Nabi, doakan Nabi. Sahabat moro, Kanjeng Nabi, kami harus mendoakan apa? Apa yang harus kami mintakan ke Allah buat kamu? Kalau salam tahu, tapi kalau mendoakan kamu kami nggak paham. Apa maksudnya Allah? Disitulah Rasul ngomong, cukup sampaikan ke Allah. Sampaikan ke Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang gagal paham, yang nggak paham, terus ngomong, sholawat itu ya begitu yang diajarkan Nabi, munjiah, nariyah nggak diajarkan Nabi. Oh Nabi udah ngajarin sholawat, kok kamu ngarang-ngarang sholawat? Ini gagal paham, nggak paham ini. Padahal Nabi punya sholawat yang lain, sahabat juga punya sholawat yang lain, sahabat juga ngarang sholawat. Tapi maksud hadis Nabi itu bukan matan sholawat, bukan bentuk sholawat, tapi kaifiyah, cara bersolawat. Cara sholawat itu begini loh. Kamu minta tolong sama Allah, Allahumma, ya Allah, tolong sholli ala Sayyidina Muhammad. Tolong kamu yang mendoakan Nabi Muhammad.
Ya Allah, tolong kamu yang solawat. Coba pertanyaan saya dijawab. Tadi yang nyuruh solawat siapa? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Allah. Yang disuruh siapa? Kita, orang-orang yang beriman. Nah, kita disuruh, sekarang kita praktek. Boleh? Tirukan saya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba sekarang diterjemahkan. Allah kan nyuruh, kalian semua sholawat. Kita bilang, Allahumma, ya Allah, tolong kamu sholawat sama Nabi. Dan juga tolong kamu yang sholawat sama keluarga Nabi. Allah jawab, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kalau Allah, malaikat, sudah dan terus sholawat pada Nabi. Kalianlah yang sekarang harus sholawat dan salam sama Nabi. Ayo kalian sholawat dan salam. Kita jawab, Allahumma, ya Allah, tolong kamu saja yang sholawat sama Nabi. Kamu saja yang sholawat dan salam pada Nabi, keluarga Nabi. Tolong kamu ya Allah yang sholawat, kamu ya Allah yang sholawat. Allah jawab, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah udah solawat dan terus solawat, malaikat sudah solawat dan terus solawat. Kalianlah yang beriman, ayo solawat. Kita jawab lagi, ya Allah, kamu yang solawat. Allahumma sholli, tolong kamu yang solawat kepada Nabi, dan tolong kamu yang solawat pada keluarga Nabi. Pertanyaan saya, jadi kapan jenengan pernah solawat? Kapan kita pernah solawat? Tidak pernah. Kita itu nggak pernah bersolawat. Nabi nggak pernah ngajari kita bersolawat. Tapi Nabi ngajari kita untuk minta Allah bersolawat. Berarti kalau kita ngikuti caranya Nabi, berarti yang solawat siapa? Allah. Tugas kita cuman minta. Yang solawat siapa? Allah. Lah kalau yang solawat Allah kira-kira diterima atau ditolak? Masa Allah nolak Allah gitu ya? Ya pasti diterima. Makanya Kiai dan Habib bilang, satu-satunya amalan yang tidak mungkin ditolak adalah solawat. Karena yang solawat adalah Allah sendiri. Kita hanya minta. Karena itu kalau dicek pahala solawat apa? Orang yang mau minta Allah solawat, pahalanya apa? Allah solawat sama dia. Karena dia minta Allah solawat, maka Allah juga, ya wes tak solawat ya awakmu gitu loh ya. 10 kali. Kamu minta aku solawat sama Nabi sekali, aku akan solawati kamu 10 kali. Karena itu, kalau udah paham amal yang nggak mungkin ditolak adalah solawat. Berarti kalau misalnya jenengan kok lihat, misal ya, lihat, oh ini selendangnya Habibnya kok bagus gitu ya, lirian sambil bawa solawati, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala, Allahumma sholli, terus solawatan. Tapi di hati terus ngomong, ya Allah, berkat solawat yang saya baca ini, tolong saya diberi ridha yang mirip atau lebih bagus dari punya Habib Novel. Itu namanya tawasul dengan solawat. Tidak terbantahkan. Maka amalkan, pulang dari sini, jangan pesimis, jangan merasa nggak mungkin. Buang tidak mungkin. Kalau udah mintanya sama Allah, semua jadi mungkin. Cara mintanya, bawa nabimu. Jangan pernah tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah maka majelis maulid itu nilainya luar biasa. Makanya Habib sama Kiai, amalannya itu apa toh? Tahlil maulid, khutmul Quran. Tahlil maulid, khutmul Quran, tahlil maulid, khutmul Quran. Itu adanya cuma di Habib sama Kiai itu. Tahlil maulid, khutmul Quran. Betul tak betul? Nah itu yang diajarkan ke masyarakat. Biar apa? Enteng. Tidak terasa masyarakat dibawa naik ke atas, ke derajat yang tinggi. Tapi tidak sadar. Alhamdulillah. Mas Seto, dilihat menitnya berapa itu? 1 jam 20 menit. Masya Allah. 1,5 jam, kurang dikit. Ini yang ngomong nggak sadar atau yang dengarkan yang nggak sadar? Atau sama-sama nggak sadar?
Jadi saya udah berdiri ini kurang lebih 1 jam. Kurang lebih. Berdiri di sini 1 jam. Lebih. Bisa kurang, bisa lebih. Nggak usah diukur. Kurang loh. Lebih 1 jam. Terasa tidak? Jenengan tidak. Boyok kerasa. Iya. 1,5 jam hampir ya, lumayan. Nah, ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Saya mau kasih pengumuman 2. Yang pertama, tanggal 22 November insya Allah hari Jumat tanggal 22 November jam ba'dal isya jam 8 sampai jam setengah 11 malam itu Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah majelis saya di Solo Ar-Raudhah. Saya undang Anda semua untuk hadir. Kalau sampai Anda tidak punya niatan hadir, saya coret dari daftar teman saya. Kalau gak niat loh ya, saya gak nyuruh hadir. Kalau tidak nih, niat aja kok gak mau gitu ya. Niat hadir, niat hadir, padahal gak tahu hadir gitu ya. Niat Bib hadir via YouTube, niat Bib hadir via Facebook, niat hadir, pokoknya niat hadir. Niat hadir. Kenapa? Saya bertahun-tahun diundang ke sini hadir. Nanti kalau sampai Yai Maksum sama anaknya gak hadir, awas, saya tidak akan datang lagi ke Bojonegoro. Kalau gak niat hadir, kalau gak niat hadir ya. Kalau udah niat sudah cukup. Niat sudah cukup. Orang itu harus melakukan kunjungan balasan. Aku udah sering ke sini, tapi kamu tidak pernah ke sana. Apakah itu namanya saudara? Saudara harus saling mengunjungi. Ini namanya saya makson jenengan hadir. Kenapa? Karena ini maulidnya Nabi Muhammad SAW. Yang lain saya nggak akan begini-begini. Tapi ini maulidnya Rasulullah, ngagungkan kanjeng Nabi. Kita harus semangat, semangat. Abu Lahab, genah dikatakan tempatnya di neraka. Tabat yada Abi Lahab. Ya, tapi di neraka dapat minuman setiap hari Senin. Setiap hari Senin di neraka dapat minuman. Saya mau nanya, sejak kapan di neraka ada nikmat? Di neraka tidak mungkin ada nikmat, betul? Tapi kok nyatanya di neraka ada nikmat. Sejak kapan? Sejak yang di neraka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Lahab itu pernah jatuh cinta sama Nabi. Kemudian Abu Lahab membebaskan budaknya, sedekah budak. Saking senang budaknya dimerdekakan. Sama Allah tidak dilupakan. Setiap Senin dikasih minuman. Padahal itu di neraka. Bahasa saya, karena Nabi Muhammad SAW ada surga di dalam neraka. Ada surga di dalam neraka. Itu hanya karena Nabi Muhammad SAW. Nah kalau Abu Lahab seperti itu, lantas bagaimana dengan kita? Senang dengan maulidnya Nabi. Yang punya roti, ya bagi roti ke tonggonya. Ya, yang punya es bagi es ke tonggonya. Yang punya alat khitan 80 orang. 80? Masya Allah. Khitan 80 anak itu di khitan buat majelis seperti ini. Ini semua karena senang. Balasannya ya. Lah kalau tadi begitu aja begitu, yang begini kira-kira bagaimana? Semua yang untuk Nabi, Allah yang membalas. Allah yang membalas. Makanya saya minta Anda semua ajak yang lain untuk hadir Jumat 22 November ba'dal Isya. Walaupun via YouTube. Hadir Habib via YouTube. Hadir Habib via YouTube. Ya, lihat di YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih punya hutang tanah untuk majelis sebesar 4 miliar rupiah. Saya bangun sudah, ini mau ngecor lantai yang keempat untuk asrama santri weekend putra. Nah, dalam rangka untuk melunaskan hutang tanah tersebut, saya nulis buku. Bukunya saya kasih judul Telaah Hikmah 40 Hadits Arba'in Nawawiyah. Telaah Hikmah 40 Hadits Arba'in Nawawiyah. Coba Mas Cahyo bawa bukunya satu ke sini. Lari. Barusan punya anak itu. Ya. Telaah Hikmah 40 Hadits Arba'in Nawawiyah. Ukuran buku kurang lebih 14 kali 21. Tebalnya 240 halaman. Isinya jilid 1 ini membahas 20 hadis.
Kalau ada perawi, perawinya siapa? Jazakumullah khairan. Kalau ada perawi, perawinya siapa? Kemudian muatan hadisnya. Jadi dibahas detail ya, satu persatu. Harga buku ini kalau belinya di Majelis Ar-Raudhah tanpa ongkos kirim 100.000 rupiah. Tapi kalau jenengan mau beli online, belinya via nomor WhatsApp yang ada sudah saya share. Nanti cari saja ya, nggak usah saya sebutkan, cari sendiri, ada nomornya. Harganya untuk Pulau Jawa 120.000 rupiah, yang 20.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Pulau Jawa. Nah itu kalau ada yang dekat disubsidi, membantu subsidi yang jauh. Nah untuk yang di sini kalau ada berminat, saya bawa sedikit, cuma 60 eksemplar mungkin, nggak banyak, 60 eksemplar. Kalau ada berminat di sini harganya sama dengan di Solo, tanpa ongkos kirim. Bisa beli langsung di mobil saya yang ada di sono tadi. Harganya 100.000 rupiah. Yang berminat cari saja di sana. Ini hadiah untuk Kiai Maksum. Ya, jazakallahu khairan. Kabelnya membuat saya tidak bisa sampai di situ. Sama-sama. Dah. Oh, beliau begini kok ya. Saya begitu. Paham toh? Aku mewakili kalian. Yai dari sana. Nah, cuman mewakili. Jelas semuanya? Yang ketiga, saya ajak semuanya untuk ngajari anak-anak. Nak, kalau punya hajat baca sholawat. Nak, punya hajat baca sholawat. Ayah, belikan balon. Sholawat ping 10 tak tukano. Gak sholawat gak tak tukano. Sholawat. Biar mulut anak kita itu sholawat. Anak saya itu kalau nawar saya sholawat. Abu ya, sholawat 10.000 kali. Belikan ya. Enggak. Yaudah 100.000 kali, orang kuat awamu. Ya 10.000 kali, tapi tiap hari nawarnya pakai sholawat. Sengaja saya bilang enggak itu, saya mau mancing seberapa jauh dia mau punya semangat sholawat. Alangkah indahnya kalau anak-anak kita itu mau beli apa-apa gak minta uang, enak toh. Mau beli, Pak, minta duit beli ini, enggak. Mintanya sholawat dulu, Pak, aku baca sholawat 100, belikan itu ya. Gak ngomong minta duit, belikan itu ya, aku baca sholawat 100, kan keren, ajib. Sekarang tidak, orang tua ngajarinya itu nggak begitu, nggak suruh sholawat, nggak suruh zikir, nggak suruh istighfar. Yang ada apa? Golek duit ki angel, golek duit ki angel, anak dibuat angel semua, nggak dididik sholawat. Kiai dulu pinter, nariah 4.444 kali, monjiah 1.000 kali, suruh usaha. Jangan kemudian maunya cuman ya begitu. Itu kan sebetulnya enak toh, simple. Oh, 1.000 kali dapat yang diinginkan kok. Itu kan murahnya luar biasa. Tapi setan itu ada, mesti dibisiki. Alah, sing maca Pak Yai yo kabul. Ngawakmu sing maca kapan kabule? Setan itu. Setan. Kalau kamu yang baca nggak mungkin kok kabul. Setan akhirnya mundur. Akhirnya ngandalkan pasarnya, ngandalkan usahanya. Iya, salah. Andalkan dulu Allah. Cara ngandalkan Allah, minta sama Allah. Cara minta sama Allah, kamu harus lewat Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara untuk lewat Nabi dengan sholawat. Selesai itu baru kamu usaha yang kamu bisa usahakan. Semoga berkah dan manfaat. Saya cuma mau doa satu, tolong semuanya tirukan ya. Pendek kok. Dan amalkan ini setiap habis sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما
kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Itu alhamdulillah detik ini Anda semua dan saya udah jadi anak yang berbakti. Ya, insya Allah dosa-dosa kita sama orang tua kita malam ini udah selesai, diampuni Allah. Karena kalau ada anak mau doakan orang tuanya, dosanya diampuni Allah dan rezekinya nggak akan putus. Rezekinya nggak akan putus. Maka pertahankan doa ini habis sholat dan ajari anak-anak kita untuk mendoakan kita. Diajari, biar paham. Saya minta maaf, semoga bermanfaat, dan saya minta izin, saya ke mobil gak salaman karena saya mau nyupir ke Solo. Ini tangan sangat kemeng karena udah pegang ridak 1,5 jam. Kaos saya ini basah kuyup, keringat seperti habis kehujanan, boleh dicek nih. Ya, basah kuyup, keringat, kaos sampai tembus baju. Kemudian ini saya mau nyupir ke Solo. Mau nyupir ke Solo. Giliran saya nyupir. Nah, makanya tangannya butuh buat nyetir. Jadi minta maaf, nggak bisa salaman ya. Bisa dimaklumi ya. Salamannya pakai hati. Insyaallah berkah untuk saya dan semuanya. Amin. Mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.